Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya Wahyu. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah menghadirkan rekan saya juga ini yang bernama Mas Septian. Aduh, manggilnya apa ya? Mas atau Pak atau Mas aja nggak apa-apa. Mas aja ya, Mas Septian. Yang tentunya pada kesempatan kali ini kita akan mengobrol lagi ya, masih seputar apa ya, dunia pendidikan kan ya. Iya. Dan tentunya ini akan kita berusaha untuk memberikan gambaran buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih bingung atau bimbang yang dalam menentukan apa ya, jurusan atau apalah. Enggak juga sih. Adapun tema video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen teman-teman, atau mungkin nanti bisa lebih spesifik ke program studi manajemen ya. Iya. Sebelumnya mungkin saya kenalkan lagi ya, ini tadi Pak Mas ya. Iya. Mas Septian ini kebetulan dosen ya Mas. Dosen. Alhamdulillah sekarang dosen. Ya, dosen ya. Kebetulan Pak Septian dosen di program studi manajemen ya. Iya, manajemen. Udah lama jadi dosen Pak? Basa-basi banget ya Pak. Kamu kan sahabatku, pasti udah tahu ya berapa lama aku jadi dosen. Alhamdulillah udah lama sih Pak, 1 tahun ya. 1 tahun lebih 2 bulan Pak ya. Oh, 1 tahun 2 bulan. Oh, udah cukup lama ya. Kesibukannya selain jadi dosen ada kesibukan lain? Lebih ke itu sih Pak, Seniman ya kayaknya. overthinking ya. Oh, Natap-natap itu sih atas terus. oh iya. Nggak apa-apa, jadi Langsung mungkin kelamaan jadi dosen ya. Jadi Ya. saya ingin membuka dengan pertanyaan ini, Mas Septian. Iya. Kenapa harus kuliah di manajemen? Nah, Oke, kenapa saya dulu pilihnya manajemen ya Pak? nah, Saya juga awalnya tuh bingung ya. Mungkin ini bisa jadi gambaran bagi adik-adik yang sekarang bingung ya mau milih jurusan ya Pak. ya? Ya kalau bisa jangan mencontoh saya ya, karena dulu kan ketika saya ini agak sedikit panjang nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Nanti Dulu- durasi videonya 3 jam. Ini bermula dari pas SMA ya Pak. Pas SMA itu kan kebetulan pas pemilih jurusan ya, mau IPA atau IPS. Nah, sebenarnya itu kan saya kan SMA itu IPA ya Pak. Ya karena kan dulu sebenarnya pengennya IPS. Pengennya IPS. Nah, tapi karena dulu itu kan masih agak gengsi-gengsian ya, karena kebanyakan yang masuk IPA itu rata-rata yang pintar gitu loh. Nah, aku ngerasa Berarti Pak Septian pintar. enggak pintar, maksudnya Oh, iya. kalau masuk IPA berarti dicap pintar, padahal IPS pun tuh orang-orangnya pintar-pintar. Iya. Malah rata-rata teman-temanku yang pintar juga maksudnya IPS. Tapi karena itu tadi Pak, aku gengsinya mungkin kayaknya IPA ini dicap orang-orang pintar, IPS tuh agak sedikit nakal katanya, tapi sebenarnya IPA maupun IPS itu sama-sama bagus. Ya. Nah, pas sudah ngejalani selama sekolah ya pada SMA, pas kelas 12 kok ternyata tuh di SMA aku tuh ada keterampilan itu Pak, akuntansi. Keterampilan akuntansi. Nah, pas aku ikut keterampilan kan sebenarnya Itu itu ada apa itu jurusan? enggak, ini pelajaran tambahan. Jadi Pelajaran ada tambahan. keterampilan bengkel, jahit sama akuntansi. Padahal kayaknya tak lihat bakatmu bengkel Pak. Bengkel, mana dulu aku kiranya malah jahit Pak. Iya. Nah kan ada jahit, bengkel sama akuntansi. Akuntansi. Nah pas kelas 10 itu kan pilihannya cuma ini kelas 12 ya Pak, tapi pas kelas 10 itu pilihannya bengkel sama jahit. Nah rata-rata kalau cewek itu pilihnya jahit, akhirnya mau nggak mau aku pilih bengkel. Nah pas aku masuk ke bengkel, Beneran? sumpah masuk Beneran ke bengkel? ini sumpah ya. Nah pas masuk ke Ini bengkel, masih ada olinya. pas masuk ke bengkel, ikut yang kita ambil bengkel ya Pak. Ternyata agak berat juga Pak, disuruh nebak-nebak alat-alat motor. Ya sebenarnya fungsi obeng, terus busi itu bisa lah karena kan ada bukunya ya Pak. Tapi pas prakteknya jadi bayang, aku malu sampai sekarang. Dulu tuh pas disuruh praktek bongkar motor bisa membongkarnya, pas masa itu nggak bisa Pak, jadi malah motornya tambah rusak gitu loh. Akhirnya pokoknya kelas
11-12 aku nggak mau milih bengkel lagi karena emang nggak cocok. Nah ternyata alhamdulillah kelas 11-12 itu ada dan tambahan keterampilan akuntansi. Nah akhirnya aku milih ganti akuntansi karena kalau jahit kan tetap cewek rata-rata. Oh itu berarti dari kelas 10 11 itu Kelas 10 itu keterampilannya cuma boleh dua. Enggak, kelas 10 itu keterampilannya cuma bengkel sama jahit. Nah pas kelas 11 itu ada tambahan keterampilan lagi, bengkel, jahit sama akuntansi. Mau pilih yang mana? Nah aku pilihnya akuntansi karena kalau bengkel nggak mungkin. Itu kelas 11. Karena kelas 10 kan itu tadi. Berarti tadi bengkel. udah sempat bengkel setahun ya? Iya, tapi nggak ada hasilnya sih. Makanya tambah rusak. Terus ya akhirnya udah nyoba akuntansi. Pas ternyata di akuntansi itu saya senang pak. Ternyata pembelajaran buat laporan keuangan, debit kredit, terus kayak cocok. Kok merasa nilai keterampilan saya itu lebih bagus di akuntansi dibandingkan pas bengkel. Padahal jiwa-jiwa saya itu jiwa bengkel juga ya. Iya. Ganti oli jauh. Kelihatan nervis ya. Terus nah akhirnya kelas 11-12 aku nyoba akuntansi dan cocok. Nah akhirnya pas waktu lulus, nah saya tuh masih bingung pak mau milih. Aku pengen lanjut kuliah, nah bingung mau jurusan apa. Jurusan kuliah yang kaitannya dengan IPA, saya tuh merasa nggak ada yang cocok pak. Teknik kimia, aku nggak terlalu suka kimia. Fisika apalagi berat banget ya pak. Terus biologi. Pokoknya yang kaitannya dengan IPA itu nggak cocok. Aku malah senengnya akuntansi. Awalnya itu malah akuntansi pak. Nah udah aku nyoba tes di ikut SNMPTN yang akuntansi. SNMPTN kan jalur rapot pak. Jalur rapot. Nah jalur rapot milih yang akuntansi. Terus pilihan yang keduanya manajemen. Nah terus ternyata dua-duanya belum rezekinya karena kan milih perguruan tinggi negeri yang paling susah ya. Nah terus akhirnya udah aku nyoba nyari di, aku pokoknya tuh harus dapat kampus di Jogja pak. Kenapa? Nggak tahu kan, gara-gara sering nonton FTV ya. Aku nonton FTV kan zamannya aku masih SMA itu sering banget di FTV itu munculnya itu lokasinya di Jogja. Malioboro. Kok kayak bagus ya pak? Kamu bercita-cita jadi pemeran FTV juga? Iya, niatnya kalau aku kuliah di Jogja terus aku disuruh ikut syuting juga kan, ya bagus kan pak. Maksudnya nambah biaya ya pak, buat nambah penghasilan ya. Tapi ternyata sampai sekarang nggak disuruh ikut syuting ya pak. Mungkin bisa tak sampaikan ke produser FTV ya di Jakarta. Kalau mau nyari aktor boleh di calling. Siap ya? Peran pembantu dulu nggak apa-apa. Kan maksudnya bermula dari untuk yang dosanya nanti bisa ditinggal ya? jangan sih. Itu pekerjaan utama. Oh iya oke. Mungkin kan bisa. Nanti kalau pas gak kuliah bisa syuting ya. Ya mungkin bisa aja aku jadi dosen terus nyambi ikut syuting kan bisa jadi set job. Sama itu juga kan apalagi kayaknya sertifikat penunjang kan bisa kan. Kayaknya udah terbiasa drama juga ya. Itu bawahnya juga sama. Oke. Terus lanjut sampai mana ya tadi ya Pak? Oh ya sampai FTV ya tadi. Nah udah Pak, di terus Jogja. Di Jogja. Nah waktu itu kan aku mau nggak mau kan pengennya SBMPTN ya Pak, karena kan SBMPTN nggak lolos. SBMPTN tapi saya tuh nggak pengen kayak SBMPTN kan nunggunya lama. Akhirnya gimana caranya aku biar cepet dapet kampus. Nah mau nggak mau aku yaudah nyari kampus di Jogja. Pokoknya harus dapat saat itu juga dan aku pulang ke Blora itu udah dapat kampus gitu loh Pak. Nah akhirnya aku tanya-tanya ke kakak tingkat bukan kakak tingkat deh, keponakannya bapakku. Nah dia kan kuliahnya di UPN ya. UPN. Nah dia tuh nyarinya kenapa nggak masuk UPN aja ke tes mandiri. Tes mandiri kan mau nggak mau kita perlu biaya yang besar juga ya Pak. Aku bilang selain bisa UPN ada nggak? Jadi saja. Intinya itu dari ponakannya bapakku itu menyarankan kamu pengennya jurusan apa? Akuntansi atau manajemen gitu. Oh yaudah kalau akuntansi manajemen kenapa nggak milih kampus ini aja? Kampusnya itu KPN. Di kampus sekarang. Iya. Ya udah. Terbaik ya. Nah udah aku langsung masuk
Nah aku tuh bingung akuntansi manajemen, tapi kok rata-rata temanku tuh manajemen pak, padahal aku awalnya pengen akuntansi ya. Nah akhirnya yaudah. Teman-teman siapa nih? Teman-teman SMA. Kok rata-rata aku pada manajemen, padahal aku tuh jujur ya, pertama kali mau masuk kuliah, mau milih jurusan tuh belum tahu manajemen itu kayak gimana. Nah karena teman-teman tuh banyak yang milih manajemen, akhirnya aku ikutan manajemen, padahal awalnya pengennya akuntansi. Yaudah akhirnya milih manajemen, udah ngalir selama kuliah, alhamdulillah cocok pak. Biar ternyata di manajemen diajarkan terkait dengan manajemen pemasaran, di mana kita itu diajarkan untuk memasarkan produk, kewirausahaan, terus SDM juga. Nah SDM itu kan diajarin tentang job-job yang ada di perkantoran. Terus ada manajemen operasional. Ya udah kayak gitu sih pak. Ya alhamdulillah selama kuliah itu aku merasa milih manajemen cocok-cocok aja. Sebenarnya gini ya pak, kita itu mau milih jurusan apapun itu sebenarnya bisa kalau kita itu emang bener-bener udah dijalanin aja gitu loh. Jangan merasa aku salah pilih jurusan ya. Nah apa yang kita ambil dari awal ya udah, berarti mau itu cocok apa enggak, kalau kita jalani dengan baik insya Allah lama-kelamaan akan cocok, akan menyesuaikan itu pak. Nah aku merasa di manajemen yang awalnya dulu aku SMA-nya IPA, tapi lama-lama aku cocok di manajemen dan akhirnya S1 lulus. Emang manajemen itu maksudnya IPS? IPS kan pelajaran IPS kan Pak, ekonomi. Ini dulu IPA IPS Pak. Aku IPA, aku SMK dulu Pak. SMK. SMK. Jurusannya listrik atau elektronik? Teknik. Teknik apa? Dulu SMK ada industri Pak? Iya, aku di SMTI aku. Sekolah Menengah Teknologi Industri. Kemarin udah ngomong juga aku pas. Itu di Jogja? Jogja. Di Indonesia SMTI itu cuma ada 6 setauku. Nah, di Jawa itu ada 1. Di Jogja, terus di Sumatera ada di Aceh sama di Padang. Keren sih. Ada 3 toh. Di Kalimantan ada SMTI 2 kayaknya, Samarinda sama Balikpapan Mbak yo. Terus di Sulawesi 1, di Makassar. Industri ya Pak? Jadi itu di bawah Kementerian Perindustrian. Keren sih. Sekolah Menengah Teknologi Industri. Itu masuknya jalur tes? Tes dulu. Jadi kalau dulu waktu masuk SMA mungkin ada yang pakai NEM itu ya. Pakai nilai UNAS. Kalau kita pakai NEM dan tes dikombinasikan. Lolos ya Pak? Iya lolos. Terus kuliah sesuai juga? Iya, makanya saya kuliah. Tapi dulu tuh ketika SMK itu konsentrasi saya di kimia industri sebenarnya. Kimia industri. Saya masuk kuliah bingung mau jurusan apa. Setelah saya lihat-lihat ternyata kok kayaknya teknik industri aja ya. Saya pikir sama kan dengan ketika sekolah, ternyata beda jauh ya. Kalau dulu saya fokusnya. Tapi pelajarannya dulu SMK dipakai nggak Pak pas waktu kuliah? Ada banyak yang dipakai. Cuman yang dipelajari di kuliah tuh kayak banyak hal barunya sih. Jadi kalau di SMK itu karena kimia industri itu banyak reaksi-reaksi, terus proses-proses kimia. Reaksi kimia ya. Reaksi itulah. H2SO4, C2 gitu ya. CLBK. Oh bukan. Beda Pak. CLBK. Berarti Pak Oin lu kuliahnya di mana? S1? S1 di UIN. S2 di UIN. S2 di UIN. Negeri kamu S1-nya Pak, keren sih. Berarti itu lolos SNMPTN atau ikut jalur apa? Kalau saya dulu ikutnya reguler, jadi yang ngadain UIN sendiri. Ada dulu zaman dulu. Tes khusus untuk kayak UI, ada SIMAK UI itu ya? Mungkin ya. SIMAK UIN berarti ya. Tapi sekarang udah nggak ada kayaknya. Udah nggak ada. Terus tesnya ada bahasa Arabnya gitu biasanya. Iya, kamu percaya sih Pak kalau bahasa Arab menjadi. Iya, dulu saya bisa terus. Dan balik lagi ya Pak. Kepala aku jadi yang nanya ya. Nggak apa. Tadi kan aku udah tanya kenapa harus kuliah manajemen, ternyata tadi Pak Septian cerita itu ya. Latar belakangnya kenapa kok akhirnya kuliahnya. Tapi nggak ada poinnya ya Pak. Nggak apa-apa, memang kayak gitu ya. Terus kalau saya belum nangkep sih. Sebenarnya tuh kalau saya tanya, kalau digambarkan dalam satu kalimat sih, apa sih manajemen itu atau kuliah manajemen itu seperti apa sih? Manajemen ya, kalau kita
manajemen sebenarnya luas ya Pak. Ya ada manajemen pemasaran, SDM, strategi, operasional atau apa. Nah kalau ini kan saya konsentrasinya kan di pemasaran. Jadi buat kita yang ingin tahu cara bagaimana memanage sesuatu ya. Jadi ganti kata manage ya. Kan manajemen kan atau mengatur atau mengelola sebuah tujuan lah. Nah jadi kayak misalkan aku manajemen pemasaran, ingin memasarkan produk. Kita kan kalau memasarkan produk kan nggak bisa asal-asal udah pasarkan aja produknya yang penting laku, enggak. Kita kan harus ada strateginya. Nah strateginya ya yaudah gimana caranya kita bisa memasarkan supaya produk yang kita pengen itu dijual. Ya udah mau nggak mau ya. Tadi minta satu kalimat. Namanya kasih kan manajemen kan satu buah kayak paragraf ini. Oke. Jadi kan apa namanya? Nah jadi kan supaya produk kita itu lakukan ya kita itu tadi Pak menyusun, merencanakan, terus kayak mengatur, terus ya ada 4 fungsi manajemen lah, kayak planning, organizing, terus apa lagi? Kan Anda yang nih intinya ada implementasinya lah. Jadi ketika kita ingin masukkan produk kan harus ada rencananya dulu gitu. Jadi apa tadi? Planning, organizing, terus improving, actuating, terus apa lagi? Controlling. Ya controlling. Jadi kayak nanti bisa dipelajari lagi ya. Tiba-tiba aku nggak apa-apa, lupa ya. Emang ya kan dosen emang nggak harus selalu tahu Pak. Tapi kita wajar ya. Mahasiswanya Pak Septian jangan ketawa-ketawa ya dari rumah. Anda juga harus belajar. Ya intinya kan itu sih Pak. Maksudnya ketika kita ingin memasarkan, karena kan pemasaran, kalau ingin memasarkan produk ya mau nggak mau kita tuh harus ada manajemennya, maksudnya bisa manage. Pak Sep fokus di pemasaran. Iya pemasaran. Jadi kayak tapi kan aku tuh dulu waktu S1 S2 kebetulan tuh nggak ada konsentrasinya, tapi emang aku lebih waktu kuliahnya itu skripsi maupun tesis itu tak fokuskan ke kewirausahaan. Nah kewirausahaan itu bagian dari pemasaran konsentrasinya. Nah makanya ketika aku ingin menjalankan usaha mau nggak mau kan harus ada itunya apa namanya perencanaannya, kayak manajemennya juga. Kita nggak bisa asal-asal langsung yang penting udah jual produk jadi, nggak bisa. Ya kan harus ada strateginya juga kan Pak. Gimana cara supaya produknya terjual. Pak kalau saya tanya nih Pak. Saya kan ini kalau tak perhatiin ya teman-teman pasti juga tahu semuanya. Di kampus di mana-mana ini jurusan manajemen lah nih. Pasti mahasiswanya paling banyak. Pak hampir setiap kampus ya setahu saya, kecuali di Akmil. Kalau di kampusku juga kebetulan manajemen paling banyak ya karena jurusannya cuma akuntansi dan manajemen. Ya betul. Enggak, tapi beneran kalau diperhatikan ya kalau misalnya bukan yang paling banyak tapi jumlah mahasiswanya salah satu yang mendominasi di fakultas ya, intinya yang universitas kan. Misalnya di UII tempat kampus saya itu juga mahasiswa manajemennya cukup mendominasi. Kenapa ya Pak? Kok bisa manajemen sama akuntansi itu diminati? Manajemen aja dulu Pak. Paling banyak. Jadinya kan manajemen akuntansi serumpun deh. Intinya kan EPB kayaknya paling banyak kan. Nah aku nangkepnya tuh gini Pak, karena kedua prodi itu biayanya itu cukup terjangkau ya Pak, dibandingkan misalnya kayak teknik-teknik kan emang agak mahal. Kayaknya nggak ada Pak. Nggak, manajemen akuntansi itu nggak terlalu mahal Pak. Jadi buat orang-orang yang pengen kuliah itu emang budgetnya itu kalau untuk manajemen akuntansi itu nggak terlalu mahal. Terus kedua, emang yang ketika aku lulus kuliah ya Pak, kebanyakan itu lowongan kerja yang sering dicari-cari itu jurusan manajemen sama akuntansi. Ketika aku pas nyari-nyari kerja ya, itu sering banget lowongan-lowongan yang berkaitannya dengan manajemen maupun akuntansi. Tapi untuk teknik industri atau yang bagian teknik atau yang fakultas lain itu emang aku jadi lokal itu jarang. Atau mungkin karena kita nggak tahu ya Pak. Mungkin kan di perusahaan kan manajemen akuntansi selalu ada. Terus teknik industri kan emang ada di perusahaan. Bagian teknik industri, bagian apa ya? Ya ada, misalnya jadi industrial engineer atau di produksinya. Ya tapi kan maksudnya nggak terlalu membutuhkan SDM banyak kan perusahaan kalau untuk yang kaitannya dengan teknik industri. Tapi kalau manajemen maupun akuntansi kan
di setiap perusahaan kan pasti membutuhkan Setiap perusahaan orang pasti akuntansi, butuh keuangan. akuntan. Terus Ya, manajemen dia memasarkan bisa di produknya. struktural ya. Ya nggak struktural aja, maksudnya kan banyak ada bagian Manajer. SDM, HRD, manajer, terus Itu bagian pemasarannya Ya sama, Pak. juga. Sebenarnya orang industri juga bisa di situ. Ya tapi kan yang lebih relate kan pasti yang jurusan manajemen Pak. Maksudnya aku punya perusahaan, aku pengen gimana caranya supaya produk yang aku usulkan itu terjual. Ya udah aku nyari manajemen pemasaran. Terus aku pengen punya karyawan yang berkompeten. Ya udah aku cari HRD kan manajemen yang SDM. Misalkan aku udah punya produk, udah punya, maksudnya ada yang memasarkan juga, pasti kan aku dapat pendapatan nih. Nah kan butuh orang yang mengelola keuangan, ya udah manajemen keuangan atau akuntansi. Pasti kan dia nggak pasti yang relate itu jurusan kedua itu. Jadi itu yang disampaikan Mbak Septian tadi menjadi faktor-faktor ya kenapa orang-orang berbondong-bondong itu masuk menurutku ke ya prodi Pak. manajemennya. Terus tapi kalau dari perspektif Pak Septian ini, Itu tadi perspektif bukan? Siapa? ini sebenarnya istimewanya prodi manajemen itu apa? Kalau dari dirimu ya yang aku nangkap sih tadi masuknya karena ikut-ikutan temen. Sekarang kan udah menjalani sampai S2 lagi. Kalau istimewanya sih kalau menurutku semua jurusan apapun itu pasti istimewa ya Pak. Tapi karena ini aku cari Arman ya Pak. Tapi karena di sini aku udah ngambil jurusan manajemen, ya kenapa menurutku manajemen itu istimewa atau penting? Ya karena itu tadi Pak. Ketika kita itu ingin nyari jurusan itu kan pasti cari yang karir kita itu bisa Ini kok peluang karirnya luas. Peluang karirnya luas. Nah menurutku itu ya itu tadi manajemen. Karena setiap yang dibutuhkan di lowongan pekerjaan itu selalu apa-apa tuh manajemen. Ya udah aku pilih manajemen daripada aku nyari jurusan yang lain ternyata lowongan kerjaannya sedikit ditambah lagi persaingannya ketat kan tambah berat ya Pak. Ini manajemen ya dimana setiap perusahaan itu pasti ada yang namanya manajemen, membutuhkan manajemen entah itu pemasaran atau SDM atau keuangan. Nah jadi gitu ya. itu alasanku kenapa kok orang-orang itu mungkin cenderung lebih memilih manajemen. Tapi prodi atau jurusan lain juga bagus-bagus. Kembali lagi Aku dulu jujur Pak, kalau dikasih kesempatan, sebenarnya aku dulu ketertarikannya tuh udah di manajemen. Kalau aku industri sih dulu Pak. Kalau bener Pak, kalau aku dulu tertarik di manajemen, cuman karena aku udah terlanjur SMK itu teknik industri itu ya udah aku milih yang Tapi Pak Wahyu sendiri dulu kenapa milih industri, nggak milih manajemen? ya itu kalau aku karena SMK aku udah teknik industri, takutnya kalau menyeberang terlalu jauh itu aku takut belajar hal baru lagi gitu. Tapi ternyata ini belajar berarti baru Pak Wahyu lagi. itu tipikal orang yang nggak suka mempelajari hal-hal yang baru ya. Contohnya aku dari IPA belajarnya kimia, fisika, biologi, tiba-tiba sekarang manajemen. Ya suka Pak sebenarnya, suka aku cuman dulu tuh biar nerusin gitu loh Pak mikirnya ya anak SMA baru lulus pikirku udah biar nerusin biar nggak terlalu banyak biar meminimalisir hal-hal asing gitu loh. Barulah lanjut S2 aku sebenarnya S2 pengen apa Pak? Coba Pak. Ilkom Pak. Ilmu komunikasi, iya. Biar ketemu Pak Anet. Enggak bercanda. Saya lihat juga Pak Wahyu itu kan orangnya juga komunikasinya bagus ya. Karena aku tertarik. Kalau aku dulu S2-nya pengennya sebenarnya malah kedokteran Pak. Tapi bapak ibu bukan bapak ibu Beneran sih, ya? lebih beneran kakakku juga. Bisa dari manajemen kedokteran. Ya kebetulan kan ditanya kamu nggak pengen lanjut S2, pengen banget. Terus pengennya apa? Kedokteran. Nah Mas Kun jawabnya gini, ya nggak apa-apa kamu kedokteran aja, tapi ya siap-siap rumah kamu kardus. Kenapa kalau rumahmu kardus? Kan biayanya mahal ya Pak, pasti kan jual rumah ya buat biaya. Kebetulan kan alhamdulillah satu S2 juga manajemen. Itu kan dari awal sampai lulus itu emang ditanggung beasiswa. Beasiswa gratis. S1, S2. S2 dari semester awal sampai akhir itu gratis beasiswa. Tapi nih S1 itu beasiswanya cuma ditanggung 2 semester kok ya. Ini dari universitas. Dari S1 itu dari Kopertis. Dan sekarang LDT ya. Kalau S2 itu kampus. Di KPM. Tes dulu Pak. Enggak, aku langsung dapat beasiswa dari jalur
nilai. Oh ya. Jadi 10 yang masuk. Tapi itu kalau ngomongin tadi, aku juga punya cerita sih Pak. Ternyata aku dulu juga kaget. Aku tuh punya dosen di UII ya. Iya. Aku lupa ya S1 beliau apa ya. ST? Namanya Prof Hari namanya. Profesor. Kalau nggak tahu sekarang masih jadi dekan FTI UII kan. Kalau nggak salah, tapi dia dosen teknik industri. Aku lupa S1-nya apa, cuman kayaknya S2-nya tuh teknik industri. Kayaknya sih S1-nya juga teknik industri ya kayaknya. S3-nya tuh apa? Apa, Pak? Kedokteran, Pak. Berarti enggak Jadi kalau teknik industri itu linear semua gitu. tadi S1 S2-nya ya teknik industri. Ah. S3-nya baru kedokteran. Jadi Kayaknya apa, Pak? jadi kalau di industri kan ada desain produk, Pak. Oh iya, Desain produk iya. salah satu apa ya, peminatan gitulah ibaratnya. Ini masuk di peminatan tuh. Nah, jadi Prof Hari ini kalau tidak salah ya, rekan saya yang bimbingannya Prof Hari itu arahnya jadi ke desain produk alat-alat kesehatan. Oh. Itu jadi mungkin nanti Pak Septian bisa S3-nya filsafat yang benar. Nanti jadi teman apa? Namanya Teman diskusinya Rocky Gerung ya, Pak? keren kan. Jangan. Jadi itu ya. Tadi perbincangan mengenai manajemen yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa atau calon-calon mahasiswa di seluruh Kendal. bukan Kendal, seluruh Indonesia Pak. yang masih pengen bertanya-tanya mengenai manajemen, gambarannya seperti apa atau apalah yang mungkin belum kita bahas, bisa tulis di kolom komentar ya. Ya, semoga Nanti- jadi komentar ya. Nanti akan dibalas satu-satu, insya Allah. Nanti Pokoknya dibalas lah, dibalas Ya. satu-satu. Terus mungkin teman-teman yang masih pengen kenal lebih jauh sama Pak Septian nanti juga bisa di follow IG-nya Pak. Ya boleh ya? Ya, Boleh kan? boleh. Apa? IG-nya IG-nya? Dwi Cahyo. Nanti tak tulis ya di Ah. IG gitu. Terus kalau misalkan nanti ini viewernya sampai tembus 1 juta ya Pak, Hah? nanti ada part 2 ya Pak dari kita berdua. Iya, ada giveaway kalau tembus 1 juta. Usahakan Bantal saya ini saya giveaway ya. Kalau penonton video ini 1 juta, bantal saya giveaway. Ada yang mau nggak? Oke, gitu dong. nggak apa. Mungkin itu dulu ya. Ah. Oh, tapi sebelum kita tutup, saya pengen nih, Mas Septian ya, Mas tadi berubah-ubah manggilnya. Mas Septian pengen ngasih pesan apa nih buat mahasiswa nih? Pesan dari saya yaitu tadi sih, kalau misalkan teman-teman ada biaya, ya kalau bisa kuliah lah, maksudnya jangan mikir kuliah itu berat atau biayanya mahal. Intinya kalau kita kuliah itu sekarang apa-apa banyak itu ya Pak, programnya kayak apa namanya, beasiswa atau pemerintah itu benar-benar membantu apa namanya, masyarakatnya itu supaya bisa meningkatkan pendidikan gitu loh. Nah, kalau bisa Semangat. buat teman-teman yang sekarang lagi Belum. dilema mau kuliah atau enggak, kalau bisa diusahakan kuliah aja nggak apa-apa. Apalagi sekarang ini kalau nyari kerja itu kan minimal lulusan sarjana itu benar-benar dibutuhkan. Lulusan sarjana aja persaingannya ketat ya Pak, apalagi yang lulusan SMA. Jadi buat teman-teman yang udah pintar, rajin, kalau bisa pendidikannya selalu ditingkatkan terus. Oh ya, jadi intinya saya mencoba menyingkat ya buat teman-teman yang belum kuliah, kalau pengen punya minat segera kuliah aja. Kalau belum punya biaya bisa diusahakan ya, banyak beasiswa gitu Iya, intinya. beasiswa. Apalagi kan juga sekarang kuliah bisa nyambi kerja juga ya Pak. Betul. Di Universitas Lamasih khususnya ya. Iya, betul. Dan teman-teman yang mau daftar masih bisa ya? Masih bisa. Masih bisa. Nanti ditulis di bawah ya Pak. Hah? Maksudnya Kalau- penutupannya sampai Iya, tanggal berapa. bisa menghubungi saya. Atau saya. Jadi kalau misalkan tembus, kalau bisa komennya sampai 200 orang ya Pak, komen ingin daftar di kampus kita sangat bersyukur banget. Oke. Baginya nanti. Itu ya. Jadi teman-teman, pesan dari Pak Septian semoga bisa diterima. Dan oh ya, tadi buat teman-teman yang udah kuliah tetap rajin ya, Iya. rajin dan semangat. Tidak usah ragu gimana-mana, segera selesaikan kuliah kalian dan jadi bagian untuk
Indonesia Emas 2045. 2045. Terima kasih, saya Wahyu dan ini Septian Sidik. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.